Keadaan keluargaku sangatlah miskin, dan aku bermimpi menjadi seorang eksekutif bank, punya status tertentu di masyarakat, sehingga kami takkan terlalu kesulitan secara finansial. Setelah studiku selesai dan mulai mencari pekerjaan, aku mengirimkan banyak lamaran. Tapi prosesnya sangat sulit, dan aku tak pernah menemukan jenis pekerjaan yang kuinginkan. Aku hanya menemukan pekerjaan biasa dengan gaji yang kecil. Pada 2019, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kemudian, aku mulai melakukan tugas penyiraman di gereja. Kupikir, aku pasti akan diberkatinya jika kulakukan yang terbaik untuk Tuhan dan akan kutemukan pekerjaan yang baik. Jadi, aku terus mengirimkan lamaran saat melakukan tugasku. Lalu, aku mendapat panggilan pada Juni 2021 dari seorang perwakilan perusahaan memintaku datang untuk wawancara. Kubuka internet untuk memeriksa perusahaan tersebut. Dan itu adalah perusahaan multinasional. Dan CEO-nya telah melakukan investasi di seluruh dunia. Dia punya sebuah bank yang sangat besar, di mana kuharap aku bisa bekerja untuknya. Tapi tak pernah ada kabar setelah wawancaraku. Tak pernah kusangka perusahaan itu akan mencariku untuk wawancara. Ini kejutan yang menyenangkan, aku merasa Tuhanlah yang memberiku kesempatan. Dan jika aku bisa bekerja di perusahaan itu, ini akan menjadi berkat Tuhan bagiku. Dalam hatiku pikir, aku pasti akan berhasil dan akan mendapatkan gaji manajer. Karena Tuhan pasti menolongku. Aku sangat senang akhirnya mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan yang kuimpikan. Dan itu akan membuat gelar master yang telah kumiliki tidak sia-sia. Aku mulai membayangkan bagaimana hidupku akan berubah di masa depan. Bahwa aku akan memiliki banyak uang, rumah sendiri, dan mampu membeli apapun yang kuinginkan. Kupikir aku bisa berkeliling dunia dan merawat keluargaku, terutama orang tuaku. Kupikir, begitu aku mulai bekerja di sana, semuanya akan menjadi lebih baik. Saat wawancara, aku melihat ada 3 calon. Dan mulai merasa takut tidak terpilih. Tapi aku berkata pada diriku, tidak, pekerjaan ini akan menjadi milikku. Aku adalah anak Tuhan dan Dia pasti akan memberkatiku. Tuhan akan memberikan pekerjaan ini kepadaku. Aku juga merasa percaya diri dengan kemampuanku sendiri. Dalam wawancara, aku menjawab semua pertanyaan, dan pewawancara memberitahu akan menelponku dalam waktu 5 hari jika aku berhasil. Aku merasa yakin akan terpilih. 5 hari kemudian, kutunggu telepon itu dengan gelisah. Tetapi sepanjang hari itu, tidak ada telepon. Seminggu berlalu dan aku masih belum mendapat telepon dari mereka. Mungkin aku telah gagal dalam wawancara. Aku sangat sedih dan mulai merenung. Apa yang salah dengan diriku dan mengapa aku gagal? Aku bersandar dan berdoa kepadanya. Jadi mengapa aku tidak berhasil? Aku merasa sangat negatif dan lemah dan mulai menyalahkan Tuhan. Lebih dari 2 tahun aku menjadi orang percaya dan telah melakukan tugasku. Aku tak pernah menyimpang dari Tuhan atau menyerah pada tugasku. Mengapa Dia tidak memberiku anugerah dan berkat? Aku menjadi makin tertekan dan menderita. Hingga aku tak menghadiri pertemuan atau membaca firman Tuhan selama seminggu. Saat saudara-saudari menghubungiku, aku sungguh merasa terganggu dan tidak mau berbicara kepada mereka. Tak kulakukan apapun, termasuk meninggalkan rumah. Aku berhenti melakukan tugasku dan berhenti membagikan firman Tuhan dengan saudara-saudari. Aku hanya diam di kamarku tanpa motivasi atau tujuan, atau bahkan nafsu makan. Dalam beberapa hari, berat badanku turun. Jadi bagaimana kau keluar dari keadaan itu? Suatu hari, ku dengar lagu pujian firman Tuhan. Tuhan menghendaki hati sejati manusia. Akan kubacakan. Baiklah. Ketika Tuhan sedang menguji orang, kenyataan seperti apakah yang ingin diciptakannya? Dia terus-menerus meminta agar orang memberikan hati mereka kepadanya. Ketika Tuhan mengujimu, Dia melihat apakah hatimu bersamanya
bersama daging, ataukah bersama iblis? Ketika Tuhan mengujimu, Dia melihat apakah engkau bertentangan dengannya, atau dalam posisi yang sesuai dengannya. Dan Dia juga melihat apakah hatimu berpihak kepadanya. Saat engkau tidak matang dan engkau menghadapi ujian, engkau punya sedikit kepercayaan diri, dan engkau tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi maksud Tuhan karena pemahamanmu akan kebenaran terbatas. Akan tetapi, jika engkau tetap bisa berdoa secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan, rela memberikan hatimu kepadanya, menjadikan Dia berdaulat atasmu, dan menyerahkan kepadanya semua yang bagimu paling berharga, maka engkau sudah memberikan hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau mendengar lebih banyak khotbah dan memahami lebih banyak kebenaran, tingkat pertumbuhanmu juga akan bertumbuh secara bertahap. Maka, standar tuntutan Tuhan akan berbeda dengan ketika engkau belum matang. Dia akan menuntut standar lebih tinggi darimu. Saat manusia secara berangsur memberikan hati mereka kepada Tuhan, hati mereka perlahan-lahan mendekat kepadanya. Ketika manusia benar-benar mendekat kepadanya, hati mereka semakin menghormatinya. Hal yang Tuhan inginkan hanyalah hati semacam ini. Amin. Amin. Kemudian aku memahami bahwa ketika Tuhan menguji orang, Dia melihat hati mereka. Apa yang mereka pedulikan, apakah mereka tunduk kepadanya dalam lingkungan yang Dia atur. Bukannya memberikan hatiku kepadanya, aku malah memperalat Dia untuk memuaskan keinginanku. Saat tak kudapatkan pekerjaan, kekayaan, dan kenyamanan materi yang kuinginkan, aku menjadi lemah. Tak mau ke pertemuan atau melakukan tugasku. Ini adalah pengkhianatan terhadap Tuhan, dan aku kehilangan kesaksianku untuk Tuhan. Jadi aku berdoa, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah menyingkapkan bahwa aku tidak setia atau jujur kepadamu. Aku belum menjadi kesaksian bagimu atau tunduk kepadamu. Tuhan, kumohon kasihanilah aku mau bertobat. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku merasa jauh lebih damai dan membalas pesan-pesan orang lain. Seorang saudari menanyakan keadaanku, dan kuceritakan semua tentang apa yang telah kualami. Dia mengirimiku satu bagian firman Tuhan. Tak ada yang menjalani seluruh hidup mereka tanpa penderitaan. Bagi beberapa orang, ini ada hubungannya dengan keluarga. Bagi beberapa orang, dengan pekerjaan atau perkawinan. Dan bagi beberapa orang, dengan penyakit fisik. Semua manusia menderita. Beberapa orang berkata, mengapa manusia harus menderita? Alangkah baiknya jika kita dapat menjalani seluruh hidup kita dengan damai dan bahagia. Tak bisakah kita tidak menderita? Tidak. Semua orang harus menderita. Penderitaan menyebabkan semua orang mengalami berbagai perasaan kehidupan jasmani. Entah perasaan ini positif, negatif, aktif, atau pasif, penderitaan memberimu berbagai perasaan dan pengetahuan yang bagimu semuanya merupakan pengalaman hidup. Jika engkau dapat mencari kebenaran dan memahami kehendak Tuhan dari semua penderitaan ini, engkau akan semakin dekat dengan standar yang Tuhan tuntut kepadamu. Itu adalah satu aspek, dan itu juga untuk membuat orang semakin berpengalaman. Aspek lainnya adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Tanggung jawab apa? Engkau harus menjalani penderitaan ini, menanggung penderitaan ini. Dan jika engkau mampu menanggungnya, maka ini adalah kesaksian dan bukanlah sesuatu yang memalukan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa setiap orang memiliki pergumulan dalam hidup, entah mereka orang percaya atau bukan. Dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Penderitaan bukan tanpa nilai. Itu bisa memperkaya pengalamanku dan membawaku lebih dekat kepada Tuhan. Aku bisa datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kebenaran dan kehendak-Nya. Kita telah dirusak sedemikian dalam oleh iblis. Kita semua serakah, mengejar status dan masa depan yang baik dan tidak mencintai kebenaran.
Jika kita menjalani kehidupan yang mudah dalam kenyamanan, kita akan makin jauh dari Tuhan dan menjadi makin rusak. Iya, Kupikir Tuhan mengizinkan hal itu terjadi padaku adalah untuk membawaku ke hadapannya dalam doa agar aku mencari kebenaran, agar aku bisa mendapatkan iman yang sejati dan makin dekat kepadanya. Setelah memahami maksud baik Tuhan, tak kutolak keadaan itu lagi. Tetapi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya, aku mau punya ketundukan mutlak dan tetap setia kepadanya. amin. Syukur kepada Tuhan. Aku membaca bagian lain setelah itu. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, dalam pengalaman hidup manusia, mereka sering memikirkan diri mereka sendiri. Aku telah menyerahkan keluarga dan karirku untuk Tuhan. Lalu, apa yang telah Dia berikan kepadaku? Aku harus menghitungnya dan memastikan, sudahkah aku menerima berkat baru-baru ini? Aku telah memberikan banyak hal selama waktu ini. Aku telah berlari dan telah banyak menderita. Apakah Tuhan memberiku janji-janji sebagai imbalannya? Apakah Dia mengingat perbuatan baikku? Akan seperti apakah akhir hidupku? Bisakah aku menerima berkat-berkat Tuhan? Setiap orang selalu membuat perhitungan semacam itu dalam hati mereka, dan mereka mengajukan tuntutan kepada Tuhan yang mengandung motivasi, ambisi, dan mentalitas bertransaksi mereka. Dengan kata lain, dalam hatinya, manusia terus-menerus menguji Tuhan, selalu menyusun rencana tentang Tuhan, dan selalu memperdebatkan kasus untuk akhir pribadinya sendiri dengan Tuhan, dan mencoba untuk mengeluarkan pernyataan dari Tuhan, melihat apakah Tuhan dapat memberikan kepadanya apa yang Dia inginkan atau tidak. Pada saat yang sama, ketika mengejar Tuhan, manusia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Manusia telah selalu berusaha membuat kesepakatan dengan Tuhan, mengajukan tuntutan kepadanya tanpa henti, dan bahkan menekannya di setiap langkah, berusaha meminta lebih banyak setelah diberi sedikit, seperti kata pepatah, diberi hati minta jantung. Pada saat bersamaan, saat mencoba bertransaksi dengan Tuhan, manusia juga berdebat dengannya, dan bahkan ada orang-orang yang ketika ujian menimpa mereka atau mereka mendapati diri mereka berada dalam situasi tertentu, seringkali menjadi lemah, pasif, serta kendur dalam pekerjaan mereka dan penuh keluhan akan Tuhan. Dari waktu saat manusia pertama kali mulai percaya kepada Tuhan, dia telah menganggap Tuhan berlimpah ruah, sama seperti pisau Swiss Army, dan dia menganggap dirinya sendiri sebagai kreditur terbesar Tuhan, seolah-olah berusaha mendapatkan berkat dan janji dari Tuhan adalah hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, sementara tanggung jawab Tuhan adalah melindungi dan memelihara manusia serta membekalinya. Seperti inilah pemahaman dasar tentang percaya kepada Tuhan dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seperti inilah pemahaman terdalam mereka tentang konsep kepercayaan kepada Tuhan. Dari natur dan esensi manusia hingga pengejaran subjektifnya, tidak ada satupun yang berhubungan dengan sikap takut akan Tuhan. Tujuan manusia percaya kepada Tuhan tidak mungkin ada kaitannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain,
Manusia tidak pernah mempertimbangkan atau memahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan membutuhkan takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, hakikat manusia mudah terlihat. Apakah hakikat ini? Hati manusia itu jahat, menyimpan pengkhianatan dan kecurangan, tidak mencintai keadilan dan kebenaran, dan hal yang positif, dan hati manusia hina dan serakah. Hati manusia benar-benar tertutup bagi Tuhan. Manusia sama sekali tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat hati manusia yang sejati, dan Dia juga tidak pernah disembah oleh manusia. Seberapapun besarnya harga yang Tuhan bayar, atau seberapapun banyaknya pekerjaan yang Dia lakukan, atau seberapapun banyaknya Dia membekali manusia, manusia tetap buta dan sama sekali tidak peduli terhadap semua itu. Manusia tidak pernah memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia hanya ingin memikirkan hatinya sendiri, membuat keputusannya sendiri. Intinya adalah manusia tidak mau mengikuti jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ataupun taat pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan dia juga tidak mau menyembah Tuhan sebagai Tuhan. Seperti itulah keadaan manusia saat ini. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku dan membuatku merasa sangat malu. Imanku hanya demi berkat. Dan meskipun mengorbankan diriku untuk Tuhan, namun itu sepenuhnya untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Aku melayani Dia dengan antusias, mencurahkan waktu dan tenaga untuk tugasku. Dengan harapan Tuhan akan melimpahkan anugerahnya, yang pada akhirnya aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Maka aku akan memiliki kehidupan yang bahagia, lalu aku dan keluargaku takkan menderita lagi. Itulah pemikiran dan tujuanku. Namun setelah lebih dari 2 tahun beriman, berkat yang kukejar tidak terwujud. Saat aku dapatkan pekerjaan yang kumau, doronganku untuk mengikuti dan melayani Tuhan lenyap. Fakta menunjukkan kepadaku bahwa selama ini aku telah menipu Tuhan, berusaha bertransaksi dengannya. Tampak sepertinya aku bekerja keras, pergi ke pertemuan dan aktif dalam tugasku. Tetapi kenyataannya, aku punya motif tersembunyi, yaitu untuk mendapatkan lebih banyak kasih karunia dari Tuhan. Pencerahan dalam firman Tuhan memperlihatkan keegoisanku, bahwa aku hanya memikirkan diriku dan keluargaku, memaksakan tuntutanku kepada Tuhan, mengajukan tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Tak kuperlakukan Dia sebagai Tuhan, tak sungguh menyembah Tuhan dalam imanku. Aku menuntut pembayaran dari Tuhan seolah Dia adalah debiturku. Memaksanya memberiku kemurahan khusus, memperalat Dia untuk memenuhi keinginanku. Tuhan telah memberi kita kehidupan dan Dia telah memberi kita begitu banyak kebenaran secara cuma-cuma. Tuhan telah menjadi daging dan banyak menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Semua itu agar kita dapat memperoleh kebenaran, menyingkirkan kerusakan dan diselamatkan olehnya. Kasih Tuhan luar biasa, dan Dia memberi kita banyak kasih karunia. Namun aku buta akan kasih Tuhan dan tidak pernah peduli dengan kehendak-Nya. Aku hanya tahu cara mengajukan tuntutan. Aku tak punya hati nurani atau nalar. Firman Tuhan selalu menyingkapkan keadaan kita. Jika kita menggunakan pengorbanan kita untuk menuntut berkat dari Tuhan, memperlakukan tugas kita seperti transaksi, iman dan pelayanan seperti itu sama seperti bekerja untuk bos di dunia. Hanya untuk mendapatkan imbalan, sama sekali tidak tulus. Iya. Kemudian aku membaca bagian lain, di bagian terakhir dari pekerjaan Tuhan dan penerapan manusia. Ujian apapun tidak dapat mengubah kesetiaan orang yang punya Tuhan di dalam hatinya.
Mereka yang di hatinya tak ada Tuhan, begitu pekerjaan Tuhan tak menguntungkan baginya, mereka berubah pandangan tentang Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang tak akan tetap bertahan sampai pada akhirnya, yang hanya mencari berkat tanpa keinginan untuk mengorbankan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan. Orang-orang hina semacam itu semuanya akan dibuang ketika pekerjaan Tuhan berakhir, dan sama sekali tidak layak dikasihani. Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan tidak mampu bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jika keadaan nyaman atau jika ada keuntungan baginya, mereka tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi begitu keinginan mereka tidak terkabul atau akhirnya ditolak, mereka dengan segera memberontak. Bahkan hanya dalam waktu semalam, mereka bisa berubah dari manusia baik hati menjadi pembunuh berwajah buruk yang kejam, yang tiba-tiba memperlakukan orang yang memberi kebaikan kepada mereka di masa lalu sebagai musuh tanpa alasan. Jika tidak diusir, bukankah setan-setan kejam ini akan menjadi bahaya yang tersembunyi? Amin. Amin. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa hanya orang yang di dalam hatinya ada Tuhan yang dapat menjadi kesaksian baginya. Tapi orang yang tak punya Tuhan di dalam hatinya hanya memikirkan diri sendiri. Saat akan mendapatkan keuntungan, mereka memaksa diri untuk taat. Tapi saat mereka tak mendapatkan yang mereka inginkan, mereka memandang Tuhan sebagai musuh, menyalahkan dan mengkhianatinya. Ini jenis orang yang Tuhan benci dan akan disingkirkan. Mereka seperti setan. Merenungkan firman Tuhan, aku sadar, bukankah aku orang semacam itu? Imanku adalah untuk berkat. Asalkan anggota keluargaku sehat dan aku punya pekerjaan yang baik, aku siap bekerja untuk Tuhan. Namun saat hal-hal itu tidak berjalan seperti yang kuinginkan, aku tak mau bekerja dan mulai mengeluh kepadanya. Aku tak punya kesetiaan kepada Tuhan. Kulihat imanku kepada Tuhan tidak murni, bahwa aku sedang menipu Tuhan dan bertransaksi. Dan Dia takkan pernah mengakui iman seperti itu. Tuhan sedang membentuk sekelompok pemenang pada akhir zaman. Mereka mampu mengarahkan hati kepada Tuhan dan hidup untuk memuaskan Dia. Mereka memiliki tekad untuk menderita bagi Tuhan dan mereka mampu melewati kesulitan seperti Ayub untuk menjadi kesaksian. Merekalah yang akan disempurnakan Tuhan pada akhirnya. Dan mereka yang layak mendapat perkenanan dan berkat Tuhan. Iya. Amin. Ayub sangat menderita melewati ujiannya. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas penderitaannya. Bahkan, imannya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Dan saat dia kehilangan segalanya, dia tetap memuji nama Tuhan dan tunduk pada pengaturannya. Dia adalah saksi yang berkumandang bagi Tuhan. Iya. Amin. Namun lihatlah diriku, aku tak seperti yang Tuhan kehendaki. Suatu hari ku baca firman Tuhan. Bagian terakhir dalam kepada siapakah engkau setia? Akan kubacakan. Baik. Seandainya aku menaruh sejumlah uang di hadapanmu sekarang ini dan memberimu kebebasan untuk memilih dan tidak menghukummu karena pilihanmu, maka sebagian besar darimu akan memilih uang dan meninggalkan kebenaran. Orang yang lebih baik akan meninggalkan uang dan memilih kebenaran dengan enggan. Sedangkan mereka yang berada di tengah-tengah akan merebut uang dengan satu tangan dan kebenaran dengan tangan yang lain. Bukankah dengan demikian karakter aslimu akan terbukti dengan sendirinya? Ketika memilih antara kebenaran dan apapun yang kepadanya engkau semua setia, engkau akan membuat pilihan ini. Dan sikapmu akan tetap sama. Bukankah demikian halnya? Bukankah banyak di antaramu yang maju mundur antara benar dan salah? Dalam pertarungan antara positif dan negatif, hitam dan putih, engkau pasti tahu pilihan-pilihan yang sudah engkau buat antara keluarga dan Tuhan, anak-anak dan Tuhan, perdamaian dan perpecahan, kekayaan dan kemiskinan, status tinggi dan status biasa, didukung dan disisihkan, dan sebagainya. Antara keluarga yang tentram dan berantakan, engkau semua memilih yang pertama, dan engkau memilihnya tanpa keraguan. Antara kekayaan dan tugas, lagi-lagi engkau memilih yang pertama,
bahkan kurang keinginan untuk kembali ke pantai. Antara kemewahan dan kemiskinan, engkau semua memilih yang pertama. Antara anak-anakmu dan pasanganmu dan aku, engkau memilih yang pertama. Dan antara gagasan dan kebenaran, sekali lagi engkau memilih yang pertama. Diperhadapkan pada perbuatanmu yang jahat, aku sama sekali kehilangan kepercayaan kepadamu. Sungguh-sungguh mengejutkan bagiku bahwa hatimu begitu melawan untuk dilembutkan. Dedikasi dan upaya selama bertahun-tahun tampaknya hanya membawa kepadaku pengabaian dan keputusasaanmu. Tetapi harapanku terhadapmu semakin bertumbuh setiap hari. Karena hariku sudah sepenuhnya disingkapkan di hadapan semua orang. Namun, engkau terus mencari hal-hal yang gelap dan jahat, menolak untuk melepaskan genggamanmu. Lalu, akan seperti apa kesudahanmu? Pernahkah engkau semua memperhatikan hal ini dengan saksama? Jika engkau semua diminta untuk memilih kembali, apa pendirianmu nanti? Akankah masih yang pertama? Apakah engkau semua masih akan mendatangkan kekecewaan dan kesedihan yang memilukan bagiku? Apakah hatimu masih akan memiliki hanya sedikit kehangatan? Apakah engkau semua masih tidak sadar akan apa yang harus engkau semua lakukan untuk menghibur hatiku? Pada saat ini, apa yang akan engkau semua pilih? Apakah engkau semua akan tunduk kepada firman-Ku atau bosan dengannya? Hariku sudah disingkapkan di depan matamu. Dan apa yang engkau semua hadapi adalah suatu kehidupan dan titik awal baru. Namun demikian harus kukatakan bahwa titik awal ini bukanlah permulaan dari pekerjaan baru yang lampau, melainkan akhir dari yang lama. Artinya ini adalah babak terakhir. Aku pikir engkau semua dapat memahami hal-hal yang tidak lazim tentang titik awal ini. Namun demikian suatu hari nanti, tidak lama lagi, engkau semua akan memahami arti sejati dari titik awal ini. Jadi mari kita bersama-sama meninggalkannya dan menyambut babak terakhir yang akan datang itu. Amin. Amin. Firman Tuhan begitu menyentuh bagiku dan aku sadar, orang sungguh punya natur yang mengkhianati Tuhan. Kita hanya mencintai harta benda dan uang, status dan ketenaran, bukan kebenaran. Meskipun natur kita menjijikan baginya, dia mengabaikan pemberontakan kita, melihat apakah kita sedang mengejar kebenaran, apakah kita telah bertobat dan berubah. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari pengaruh iblis dan membawa kita ke kerajaannya. Amin. Namun, tak kuhargai kasih karunia Tuhan atau mengejar kebenaran. Aku berfokus mencari pekerjaan dengan gaji besar, mendambakan kekayaan dan kenyamanan daging. Aku sangat bodoh. Hanya kebenaran yang mampu menyelamatkan manusia, mentahirkan kerusakan kita, memampukan kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Memahami kebenaran dapat membantu kita mengenal Tuhan, tahu cara hidup, bagaimana menemukan arti sebagai pribadi. Iya. Mengejar uang dan kesenangan materi hanya akan membawaku makin jauh dari Tuhan, membuatku makin rusak, serakah dan manja, kehilangan kesempatanku untuk diselamatkan. Iya. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Dan kukatakan kepadamu, lebih mudah untuk seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Benar, menjadi terlalu kaya belum tentu adalah hal yang baik. Alkitab mengatakan, kemakmuran orang bebal akan membinasakan mereka. Itu benar. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Karena itu jangan cemas dan berkata, apa yang akan kita makan, minum, atau kita pakai? Karena semua ini dicari orang bukan Yahudi. Karena Bapamu yang di surga tahu, kamu membutuhkan semua ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bencana makin bertambah besar. Penting untuk memperlengkapi diri dengan kebenaran dan bekerja keras dalam tugas. Benar. Iya. Dalam tugas, kita harus menyingkirkan kerusakan dan tunduk kepada Tuhan agar menjadi layak sebagai makhluk ciptaan di mata Tuhan. Tak ada lagi yang punya nilai atau makna selain hal ini. Amin. Aku juga memahami, dimanapun aku bekerja, sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Aku siap tunduk pada pengaturan Tuhan dan menempatkan diriku ke dalam tangannya. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku membaca bagian lain firman Tuhan. Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk.
Manusia harus penuhi tugas, itu adalah panggilan surgawinya. Dan seharusnya tak bergantung pada imbalan jasa, kondisi, atau nalar. Barulah dia bisa dikatakan melakukan tugasnya. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan melalui penghakiman dan menikmati berkat. Dikutuk adalah ketika watak seseorang tidak berubah setelah mereka dihajar dan dihakimi. Itu adalah saat mereka tak disempurnakan dan kemudian dihukum. Namun terlepas dari mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya. Melakukan apa yang seharusnya dan melakukan apa yang mampu. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Engkau tak boleh melakukan tugasmu hanya untuk diberkati. Engkau juga tak boleh menolaknya karena takut dikutuk. Akan kuberitahukan satu hal kepadamu. Pelaksanaan tugas manusia adalah apa yang harus dia lakukan. Dan jika dia tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka ini adalah pemberontakannya. Amin. Amin. Dari bagian ini aku memahami. Entah Tuhan memberi kita kekayaan atau bencana, kita harus melakukan tugas kita dan menyelesaikan amanat Tuhan. Ini tanggung jawab kita yang tak bersyarat. Iya. Amin. Mengingat kembali, setelah mengalami kegagalan dalam pengejaranku akan pekerjaan yang stabil dan terhormat, aku menjadi sangat tertekan dan negatif dan tidak mau melakukan tugasku lagi. Itu bukan sikap yang benar terhadap tugasku. Iya benar. Tuhan memberitahu kita, sebagai makhluk ciptaan, kita punya tanggung jawab untuk melakukan bagian kita. Keadaan apapun yang kualami, apakah kita merasa lemah atau tidak memahami kehendaknya, kita harus tetap melakukan tugas kita. Kita adalah makhluk ciptaan yang harus tunduk kepada Tuhan. Kita tak berhak menuntut apapun atau bertransaksi dengannya. Iya, sebagai makhluk ciptaan, melakukan bagian kita adalah kewajiban kita. Dan tidak ada transaksi yang boleh mencemari hal itu. Iya, itu hal yang wajar sama seperti anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Benar sekali. Lalu, aku menjadi lebih serius dengan tugasku dan mengabdikan diri untuk memberitakan Injil. Aku merasa sangat damai hidup dengan cara ini. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, sebuah sekolah mengundangku untuk wawancara. Sekolah ini sangat bergengsi. Akan kudapatkan gaji yang besar jika mendapatkan pekerjaan itu. Namun saat wawancara, aku berkata dalam hati, Tuhan, semuanya sudah diatur oleh-Mu. Apa aku berhasil atau tidak, aku tidak menuntut pekerjaan ini dari-Mu. Aku hanya mau tunduk pada pengaturan-Mu. Sekalipun aku tidak mendapatkan pekerjaan ini, aku akan tetap memuji-Mu dan terus melakukan tugasku. Amin. Hasil ujian tertulis dirilis, dan aku berada pada posisi 5 calon terbaik. Aku sangat senang. Hari berikutnya, setelah wawancara lisan, aku tahu aku tidak terpilih. Seorang teman memberitahuku dia telah terpilih. Dan meskipun senang untuknya, aku merasa sedikit kecewa. Aku memohon kepada Tuhan untuk memberiku kedamaian dan melindungi hatiku, sehingga aku mampu tunduk pada pengaturannya. Setelah berdoa, aku merasa tenang dan pergi melakukan tugasku seperti biasa. Syukur kepada Tuhan. Aku tahu, jika Tuhan ingin aku bekerja di sana, aku akan bekerja di sana. Tetapi jika sebaliknya, aku tidak akan bekerja di sana. Iya Benar. benar. Aku yakin semua itu berada di tangan Tuhan, dan tak seorang pun mampu melampaui kedaulatan Tuhan. Dengan pemikiran itu, aku merasakan motivasi dalam hatiku. Dan aku sungguh ingin melakukan tugasku untuk memenuhi tanggung jawabku. Amin. Ini sungguh mengajarku bahwa keadaan sulit itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan membuatku melewati semua itu untuk menguji imanku. Dan untuk melihat apakah aku mampu tetap setia kepada Tuhan. Iya benar. Dihadapkan dengan fakta memperlihatkan kepadaku betapa palsunya imanku, bahwa aku mampu menipu Tuhan. Bimbingan firman Tuhan membantuku mengenali diriku dan membalikan pengejaranku yang keliru. Aku tak pernah bisa mendapatkan semua ini di saat nyaman. Bersyukur atas kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan.